guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kila, Abi sudah memutuskan untuk menjodohkanmu, ucap Davin, abiku. Ucapan itu terlontar begitu saja dari bibir Abi, membuatku langsung terdiam dan mencerna baik-baik ucapan Abi. Menyadari maksud Abi, kedua bola mataku membulat. Seketika jantungku berdetak kencang. Apa maksud Abi? Bodohnya aku. Bukannya menolak, aku malah bertanya. Kila tidak mau. Tolakku tegas. Kenapa? Tanya Abi dengan tenang. Berbeda denganku yang kini sudah berkeringat dingin. Menikah itu ibadah. Kila tahu, tapi Kila tetap tidak mau. Tolakku lagi. Menikah bukan bahan bercandaan, Abi. Mana mungkin Kila menikah dengan laki-laki yang tidak Kila kenal? Aku bingung dengan jalan pikiran Abi dan Umi. Bagaimana mereka akan menjodohkanku? Sedangkan laki-laki yang akan dijodohkan denganku saja tidak aku ketahui. Entah aku kenal dengannya atau tidak. Kila mengenalnya. Dia Muhammad Rafka Al-Faizan, kakak kelasmu waktu SMA. Aku membeku mendengar Abi menyebut nama itu. Nama yang selalu aku sebut dalam doa-doaku. Benarkah ini ya Allah? Dia orang yang sama dengan orang yang aku sebut dalam doaku. Aku mengenalnya, tentu saja. Mana mungkin aku tidak mengenal bintang sekolah itu, mantan ketua rohis di sekolahku. Dia penghafal Al-Quran, dia pantas untukmu, ucapnya lagi. Aku mengerjapkan mataku. Harus apa aku sekarang? Aku senang mendengar kabar ini. Aku senang jika Kak Rafka akan dijodohkan denganku. Tetapi aku juga belum siap untuk menikah. Maaf Abi, Kila tidak bisa. Kila belum siap untuk menikah. Siap tidak siap, Kila tetap harus menikah dengannya. Aku menggeleng cepat. Tidak Abi, Kila belum sempat aku melanjutkan perkataanku. Abi sudah lebih dulu memotongnya. Tidak ada penolakan. Ini demi kebaikanmu. Aku tersenyum getir mendengar ucapan Abi. Baik untuk Abi belum tentu baik untuk Kila, ujarku lirih. Abi meraih kedua tanganku lalu menggenggamnya. Abi mohon, kali ini turuti permintaan Abi. Untuk kali ini saja. Setelahnya Abi tidak akan meminta apapun. Maaf Abi, Kila tidak bisa. Abi bisa meminta apapun, asal jangan yang satu ini. Abi menatapku dengan lekat. Abi mohon, pintanya. Runtuh sudah pendirianku. Aku paling tidak bisa melihat Abi memohon padaku. Abi tidak pernah memohon seperti ini padaku. Ini yang pertama kalinya. Aku tidak mau menjadi anak yang tidak tahu diri jika menolak permintaan Abi. Aku memejamkan mataku, berusaha menenangkan kegelisahan di hatiku. Aku percaya Abi tidak mungkin memberikan keputusan tanpa memikirkan bagaimana ke depannya. Aku menghela napas pelan. Bismillah, Kila terima, ucapku akhirnya. Insya Allah aku percaya sesuatu hal yang diawali dengan bismillah tidak akan mundur di tengah-tengah. Raut wajah murung Abi seketika hilang berganti dengan wajah. Bagaimana dengan bibir yang menyunggingkan senyuman? Alhamdulillah, ujar Abi dan Umi bersamaan. Hanya senyum mereka yang membuatku bahagia. Hanya senyum mereka. Abi dan Umi tidak henti-hentinya bersyukur. Aku membalas senyuman mereka. Bagiku, hidupku akan selalu baik-baik saja selagi aku masih bisa melihat senyum di bibir keduanya. Abi merentangkan tangannya. Aku tersenyum lalu berhamburan ke pelukan Abi. Ini yang aku suka dari Abi. Abi selalu memelukku penuh cinta, menyalurkan kasih sayangnya padaku. Aku berharap nanti aku akan mendapatkan perlakuan yang sama dari suamiku. Terima kasih sayang. Terima kasih, ucap Abi sembari mencium kepalaku berkali-kali. Aku mengangguk sembari tersenyum dalam pelukan Abi. Pernikahan mungkin adalah salah satu hal yang paling dinanti oleh setiap makhluk.
terutama menikah dengan seseorang yang dicintai. Begitukah? Begitu pula dengan aku. Hari ini aku sangat bahagia dengan pernikahanku. Mimpiku tercapai, yaitu menikah dengan laki-laki yang aku cintai. Terima kasih Allah. Saya terima nikah dan kawinnya Syakila Zahra binti Muhammad Davin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan berlian 5 gram dibayar tunai. Ujar Kak Rafka tegas. Bagaimana para saksi? Sah, seru para saksi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku meneteskan air mata di saat para saksi berkata sah. Diriku sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab Abi, namun sudah berpindah menjadi tanggung jawab Kak Rafka, suamiku. Kini statusku sudah berbeda. Aku sudah menjadi seorang istri. Tanggung jawabku juga sudah berbeda. Aku bukan hanya bertanggung jawab pada diriku sendiri, tetapi juga pada Kak Rafka. Syakila, cium tangan suamimu. Titah Umi seraya tersenyum. Aku terdiam lalu menatap Abi. Abi yang mengerti maksudku pun mengangguk seraya tersenyum. Aku menghela napas pelan. Mengapa rasanya berat sekali hanya untuk mencium punggung tangan Kak Rafka? Dengan pelan aku menarik tangan Kak Rafka lalu mencium punggung tangan suamiku itu. Perasaan gugup menghampiriku saat Kak Rafka mendekat, lalu mendaratkan bibirnya di keningku. Refleks aku memejamkan mataku saat merasakan sentuhan lembut pada keningku. Terasa singkat, tapi tak apa. Setelah acara akad nikah selesai, aku langsung beranjak lalu berlari menuju Abi, memeluk tubuh laki-laki parubaya itu dengan sangat erat. Bersamaan dengan itu air mataku menetes tanpa diminta. Aku menangis dalam pelukan Abi. Abi melepas pelukannya. Selamat sayang, selamat, ucap Abi. Aku mendongak menatap wajahnya sembari tersenyum. Kulihat cairan bening itu menetes membasahi pipi Abiku. Dengan tangan yang bergetar, aku menghapus pelan air mata itu. Jangan menangis, Abi, ujarku lirih. Abi mengangguk sembari terkekeh. Gila juga, ujarnya sembari menghapus air mataku. Sekarang kembali ke suamimu. Aku menggeleng cepat. Tidak mau, Abi. Gila hanya mau dengan Abi, ujarku lirih. Suaraku terdengar bergetar seiring dengan air mataku yang kembali menetes. Aku kembali memeluk Abi. Aku tidak mau jauh dari Abi. Abi mengusap pelan kepalaku. Gila, lihat Abi, titahnya. Aku mendongak menatap Abi, membuat Abi mengulas senyuman. Gila, yang berhak menjagamu sekarang itu adalah suamimu, karena kini dialah yang memiliki tanggung jawab penuh atas dirimu. Aku mengurai pelukanku dari Abi. Aku tahu maksud Abi, aku paham. Hanya saja, aku tidak mau berpisah dengan Abi. Aku takut jika nanti aku tidak mendapatkan kasih sayang yang sama seperti yang aku dapatkan dari Abi. Kila tahu itu, tapi Kila gak mau pisah dengan Abi, ujarku sembari menggeleng-gelengkan kepalaku. Abi menggeleng pelan, seraya tersenyum. Tangan milik Abi tidak pernah lepas mengusap kepalaku. Kila, dengerin Abi, ujarnya sambil memegang kedua pundakku. Kila sekarang adalah seorang istri. Sudah menjadi kewajiban Kila untuk ikut dengan suami Kila. Aku tetap menggeleng dengan air mata yang bercucuran. Tidak mau, Abi. Abi terkekeh kecil. Mungkin dia merasa lucu dengan sikap kekanak-kanakanku. Sekarang kembalilah pada suamimu. Berbakti pada suamimu sebagaimana Kila berbakti pada Abi dan Umi. Turuti semua perintah suamimu sebagaimana Kila menuruti semua perintah Abi dan Umi. Jangan pernah membangkang perintah suamimu. Jangan berbicara dengan nada tinggi padanya. Jangan pernah sekalipun melawannya. Jika ada masalah, selesaikan dengan cara baik-baik, jelasnya. Aku hanya diam sembari menyimak. Dan kalau Kila mau pergi kemanapun, Kila harus izin sama suami Kila. Paham? Abi, Kila... Shh. Paham? Aku menghela napas. Iya, paham. Abi mengulas senyuman.
Anak pintar, kekehnya seraya mencubit hidungku. Aku hanya membalas dengan senyuman tipis. Sudah, sekarang kembali pada suamimu. Jangan menangis lagi, tambah jelek, kekehnya sambil menghapus jejak air mataku. Lihatlah abiku sedang menggoda putri kesayangannya ini. Abi, ujarnya merengek. Abi terkekeh kecil. Bercanda, putri Abi yang cantik. Sudah sana, titahnya sedikit mendorongku agar segera melangkah menuju suamiku. Aku mengangguk pelan, lalu berbalik arah dan menemui Kak Rafka. Aku menempatkan posisi di samping Kak Rafka, melempar senyuman manis pada suamiku itu. Aku berharap ia membalas dengan senyuman yang tidak kalah manis. Ternyata harapanku tidak terpenuhi. Justru ia melempar tatapan tajam dan dingin padaku. Jangan banyak drama, bentaknya. Aku tersentak lalu menunduk takut. Maaf, ujarku lirih yang nyaris tak terdengar. Kini aku sedang berada di kamarku, mengemas pakaian-pakaian yang akan kubawa ke rumah baruku. Rumah yang akan aku tempati bersama Kak Rafka. Sudah selesai, Kila? Aku menoleh ke arah pintu. Ternyata Umi. Sebentar lagi, Umi. Kalau sudah, turunlah ke bawah. Suamimu sudah menunggumu. Aku mengangguk. Nggih, Umi. Tak menunggu lama, aku sudah selesai mengemas semua pakaianku, memasukkannya ke dalam koper hitam milikku. Setelah siap, aku segera melangkah turun ke bawah. Sesampai di bawah, ternyata sudah ada Abi, Umi, dan Kak Rafka. Aku melangkah mendekat lalu berdiri di samping Kak Rafka. Kak Rafka hanya diam, tidak ada sapaan atau senyuman sama sekali. Kalian berangkat sekarang saja agar tidak terlalu kemalaman. Aku mengangguk pasrah, toh juga percuma juga jika aku merengek untuk menolak. Aku sudah sah menjadi istri Kak Rafka. Sudah menjadi kewajibanku untuk ikut kemanapun laki-laki itu pergi. Aku melangkah mendekat ke arah Umi. Umi, Syakila pamit ya. Umi jaga diri baik-baik. Insya Allah Kila akan sering-sering menjenguk Umi, ujarnya seraya tersenyum. Umi tersenyum dengan air mata yang sedari tadi ia bendung. Jaga dirimu baik-baik sayang. Aku mengangguk seraya tersenyum. Umi juga, ujarku lalu mencium kedua pipi Umi secara bergantian. Aku beralih menatap laki-laki yang sedari tadi tidak pernah bosan melempar senyuman padaku. Siapa lagi kalau bukan Nabiku? Abi, Kila pamit. Abi jaga diri baik-baik, ujarku seraya tersenyum. Abi mengangguk sembari tersenyum. Iya sayang, Kila juga jaga diri baik-baik. Doa Abi dan Umi selalu menyertaimu. Aku mengangguk seraya tersenyum. Abi, Umi, Rafka juga pamit ya, ujarnya lalu mencium punggung tangan Umi dan Abi secara bergantian. Iya nak, hati-hati ya, jawab Umi seraya tersenyum. Abi memegang pundak Kak Rafka. Rafka, kamu jaga Syakila baik-baik. Syakila adalah satu-satunya putri Abi. Jangan pernah sekali-kali kamu menyakitinya. Abi akan sangat membencimu kalau sampai kamu menyakiti anak kesayangan Abi. Kak Rafka mengangguk. Insya Allah Abi, ujarnya lalu tersenyum. Ya sudah, kami pergi dulu Mi, Abi. Assalamualaikum, ucapku dan Rafka. Waalaikumsalam, jawab keduanya. Kami pamit dan langsung pergi menuju tempat tujuan. Sesampai di sebuah rumah berlantai 2 yang terkesan mewah dan besar dengan cat berwarna putih dan gerbang berwarna hitam, aku terkesan dengan rumah mewah ini. Ternyata Kak Rafka berasal dari keluarga yang kaya raya. Berbicara tentang keluarganya, kedua orang tua Kak Rafka sedang ada urusan di luar negeri. Hal itu yang membuat kedua mertuaku itu tidak hadir pada acara pernikahan kami. Aku mengikuti langkah Kak Rafka dari belakang sembari menarik koper berisi pakaian-pakaianku. Aku sangat mandiri bukan? Ini kamar kamu dan di sebelahnya kamar saya. Kalau kamu butuh sesuatu kamu tinggal panggil Bi Imah. Beliau ART di rumah ini. Ucapnya membuatku mengernyitkan dahi. Pisah kamar. Abi dan Umi tidak pernah pisah kamar, tetapi kenapa aku harus pisah kamar? Kalau butuh sesuatu cari ART, bukan suamiku.
Ucapannya membuatku sadar diri. Secara tidak langsung Kak Rafka memberitahuku bahwa sebutuh apapun aku harus mencari Bima, bukan Kak Rafka. Sederhana tetapi menyakitkan. Maksud kakak, kita beda kamar. Iya, kamar aja beda ya kak, apalagi hati. Maaf kak, bukannya suami istri itu sekamar. Tapi kenapa kita harus beda kamar? Kak Rafka memutar bola mata. Bisa tidak? Kamu tidak usah banyak protes. Bukan begitu kak, tapi saya sudah bilang tidak usah banyak protes Syakila, bentaknya. Aku tersentak, aku sedikit menunduk sembari memilih ujung jilbabku. Maaf kak, ujarku lalu mendongak menatapnya. Kakak kenapa bersikap kasar pada Kila? Karena saya membencimu. Aku berusaha menahan diri agar tidak menangis. Kalau kakak membenci Kila, kenapa kakak menikahi Kila? Tanyaku dengan suara bergetar. Saya menikahimu karena terpaksa. Kalau bukan karena perjodohan, saya juga tidak akan pernah mau menikah denganmu, ucapnya tegas dengan tatapan tajam. Dek, aku merasakan ada dentuman keras yang menghantam hatiku. Rasanya benar-benar sakit sekali. Belum sehari menikah, aku sudah terluka seperti ini. Aku mendapatkan kenyataan pahit, kenyataan yang benar-benar membuatku hancur. Ternyata Kak Rafka menikahiku karena terpaksa. Dan ingat satu hal, jangan pernah berharap lebih pada saya. Karena saya sampai kapanpun gak akan pernah mencintai kamu. Karena cinta saya hanya untuk Nadira, tegasnya lagi. Lalu memasuki kamarnya dan menutup pintu dengan kasar. Aku menatap nanar pintu kamar Kak Rafka yang tertutup rapat. Aku memaksakan tersenyum walau sakit. Hatiku benar-benar hancur. Suamiku sendiri bersikap kasar padaku. Kenyataan yang baru aku tahu juga bahwa suamiku tidak mencintaiku. Justru dia mencintai perempuan lain. Salahkah seorang istri berharap pada suaminya? Salahkah aku berharap lebih pada kekasih halalku? Katakan agar aku bisa mengelola rasa ini. Agar aku tidak semakin jauh berharap, tidak semakin dalam menjatuhkan rasa ini. Katakan. Bersambung. Thank you for watching.